Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap umat muslim dimanapun berada, terkhusus warga negara Indonesia tercinta, malam ini adalah awal dari tahun baru Masehi, tahun 2026. Kita sudah beralih dari tahun 2025 ke 2026 Masehi. Kita berada di awal tahun baru dengan penuh nikmat dari Allah, penuh berkah, penuh anugerah, penuh kebaikan-kebaikannya, penuh pertolongannya, penuh rizki daripadanya, penuh petunjuknya, dan berbagai pemberian-pemberiannya yang tak terhingga. Maka bagi hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah, seyogyanya selalu banyak bersyukur kepadanya. Seyogyanya selalu banyak mengingatnya, banyak bersimpuh, mengadu kepadanya, menggantungkan segala harapan kepadanya, banyak memohon ampunannya, banyak memohon kasih sayangnya. Saat ini kita umat Islam di Sumedang bersama-sama berkumpul di Masjid Allah, yakni di Baitullah, dan juga serambinya. Kita semua bersama-sama melek, tiada lain bahwa kita berkumpul hanya untuk mengingat Allah. Di saat kebanyakan manusia lupa kepadanya, dan juga untuk mengingat diri pribadi masing-masing. Di saat kebanyakan manusia lupa terhadap dirinya pribadi, dan juga untuk mengingat seluruh umat manusia. Di saat kebanyakan manusia lupa terhadap sesama manusia, dan kita berkumpul untuk mengingat seluruh makhluk hidup dan seluruh ciptaan Allah. Di saat kebanyakan manusia lupa terhadap sesama ciptaan Tuhannya. Saat ini kita semakin memantapkan tauhid kita. Saat ini kita bersama-sama taqarrub kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Saat ini kita bersama-sama
memohon kepada Allah ampunannya, kasih sayangnya, keberkahan darinya, petunjuknya, pertolongannya, dan jaminannya bagi kita semuanya, bagi keluarga kita, bagi keturunan kita, bagi orang tua kita, bagi leluhur-leluhur kita, bagi guru-guru kita, bagi murid-murid kita, bagi pemerintah kita, bagi rakyat kita, bagi bangsa kita, dan bagi semua umat Islam, baik yang masih hidup maupun yang sudah ada di alam barzakh. Dan kita memohon hidayah kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah bagi semua umat manusia, bangsa jin yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, karena tanpa hidayah tidak mungkin ada yang selamat daripada murkanya Allah. Tanpa hidayah tidak mungkin ada yang bisa mendapatkan kebahagiaan kelak yaumul qiyamah. Tanpa hidayah tidak mungkin bisa meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Maka kita memohon saat ini kepada Allah. Dan di saat ini pula kita bersama-sama mengingat dan mendoakan saudara-saudara kita yang mendapatkan ujian dari Allah, yang mendapatkan warna-warni musibah dan bencana, baik warga Indonesia maupun saudara-saudara kita yang ada di seluruh penjuru dunia, baik yang sedang diuji dengan peperangan, yang sedang diuji dengan warna-warni bencana, ada longsor, ada banjir, ada gempa, ada wabah, dan berbagai ujian-ujian dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Semoga ujian ini menjadi wasilah semua umat manusia mendapatkan petunjuk dari Allah untuk lebih mengenalnya, untuk lebih mendekat kepadanya, dan menjadi sebab seluruh yang mendapatkan ujian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi sebab derajat semuanya ditinggikan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengerem segala bencana-bencana dan fitnah-fitnah yang sedang Allah ujikan kepada kita semua hamba-hambanya, kepada semua saudara-saudara kita dimanapun berada. Dan semoga Allah mengalihkan segala keburukan kepada segala bentuk kebaikan, zahir dan batin. Dan Allah mengalihkan dari segala kebaikan-kebaikan kita dan umat Islam dimanapun berada kepada yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Malam ini juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang mendapatkan ujian banjir bandang di Sumatera dan di banyak tempat di Indonesia. Semoga segala kerugian-kerugiannya oleh Allah diganti dengan segala kebaikan yang jauh lebih baik, lebih berkah. Yang wafatnya semoga oleh Allah dikasih pangkat syahid di sisinya. Dan juga keluarganya yang ditinggal wafat oleh Allah dikasih kesabaran, ketabahan, dan dikasih limpahan rahmat dan keberkahan. Dan juga segala hajat-hajat kita, hamba-hamba Allah, umat Islam dimanapun berada, yang baik di sisinya, segala yang dicita-citakan,
dari segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, semoga oleh Allah dikabulkan. Wabil khusus pemerintahan di Indonesia ini, dari jajaran teratas sampai tingkat terbawah, semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih petunjuk dan pertolongan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahannya dengan sebaik-baiknya, hingga menjadi pemerintah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dan diridhai, dicintai oleh rakyatnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, menutupi segala aib-aib kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan di tahun baru Masehi 2026. Semoga kita semuanya dipanjangkan umur dengan kesehatannya, dengan keafiahannya, dengan limpahan rahmat dan keberkahan daripadanya, dengan limpahan rizki dan nikmat, dipenuhi dengan petunjuk dan pertolongannya, dipenuhi dengan rizki dan dipenuhi dengan anugerah yang tiada habisnya. Terkhusus semoga iman Islam kita semua umat Islam dimanapun berada ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dada kita masing-masing, dan terbawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Buya dalam kesempatan saat ini, di momen silaturahmi antara para ulama, umara dan umat Islam dari berbagai elemen hadir di majelis yang agung ini, mari kita bersama-sama mengucapkan dua kalimah syahadat dan mengucapkan kalimat tauhid bersama-sama untuk lebih meneguhkan keyakinan kita, kecintaan kita, pengagungan kita, dan ketaatan kita kepada Allah sebagai Tuhan kita, yang mana tiada Tuhan kecuali Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Begitu pula kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikuti oleh semuanya dengan khusyuk dan tawadhu'. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, meyakini, mengiktikadkan, membenarkan, berikrar bahwasanya tiada Tuhan yang hak disembah, yang memiliki segala sifat kesempurnaan, yang maha suci dari segala sifat kekurangan, illallah, kecuali Allah. Dan aku bersaksi, meyakini, membenarkan, mengiktikadkan, berikrar kepada sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah utusan Allah yang terakhir menutup kenabian, kerasulan di akhir zaman, dan yang Allah utus menjadi rahmat ke seluruh alam semesta. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin, kalimat hak, alaiha nahya, di atas kalimat tersebut kami hidup, wa alaiha namut, dan di atasnya pula kami mati, wa alaiha nub'atsu, dan di atasnya pula kami dibangkitkan kelak dari alam barzakh ke alam akhirat, insyaallah taala minal aminina, termasuk kelompok yang aman dari murka Allah, dari azab Allah, dari segala bencana hari kiamat, birahmatillahi, dengan rahmatnya Allah, wa karamihi, dan kedermaannya Allah jalla jalaluhu wahdah. Alhamdulillah, kita mengawali tahun baru ini dengan meneguhkan keyakinan kita semuanya, menguatkan i'tiqad kita, tauhid kita kepada Allah jalla jalaluhu wahdah. Dan kita di akhir pertemuan ini, Abuya mengajak khususnya kepada diri pribadi dan keluarga, umumnya kepada seluruh umat Islam, bahkan kepada siapapun, untuk lebih memperbagus hubungan kita dengan Allah jalla jalaluhu wahdah, dan juga memperbagus hubungan kita dengan sesama kita, terkhusus dengan sesama muslim, dan hubungan kita dengan siapapun manusia, dan hubungan kita dengan binatang, dan hubungan kita dengan alam semesta. Jauhi kezaliman terhadap diri kita masing-masing. Hindari kezaliman terhadap sesama kita, sesama muslim, sesama manusia, sesama ciptaan Allah. Jauhi merusak terhadap alam ini, yang mana ketika alam ini dirusak, maka bukan cuma kita yang akan kena bencana, namun banyak saudara-saudara kita manusia, bahkan binatang sekalipun, yang bisa mati gara-gara perbuatan kita yang zalim tersebut. Sebagaimana yang telah nampak di muka bumi, benar apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan dalam Al-Qur'an tentang firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, adalah yang menjadi sebab, kata Allah, bima kasabat aydin nas, sebab usaha-usaha tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Kerusakan tersebut baik maksiat dirinya terhadap Tuhannya,
maupun kezaliman dirinya terhadap pribadinya, dan juga kezaliman dirinya terhadap keluarganya, terhadap tetangganya, terhadap sesama manusia, terhadap binatang, terhadap lingkungan. Dan kezaliman ini akan membuahkan berbagai kerusakan-kerusakan yang nyata, baik di dunia maupun di alam kubur kelak, dan juga di akhirat kelak. Maka Al-Fakir ilallah Abuya atas nama pribadi dan atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Internasional Islam Asy-Syifa Al-Mahmudiyah Sumedang, Jawa Barat, dan atas nama pimpinan dari seluruh majelis taklim bersatu di Jawa Barat ini, dan atas nama Syuro Pusat Majelis Muwasalah Baina Ulama'il Muslimin Indonesia, mengajak ke seluruh pihak agar kita selalu di dalam mengucapkan segala kalimat, di dalam bertindak apapun, maka awali dengan berpikir, awali dengan prediksi manfaat apa dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita perbuat, baik bagi diri kita maupun bagi yang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Karena segala ucapan dan perbuatan bukan cuma harus dipertanggungjawabkan di dunia saja, tidak, tapi yang lebih berat harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Di mana kita salah, tidak sesuai dengan bimbingan Allah Jalla Jalaluhu wahdah dan bimbingan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka siapapun tidak akan ada yang bisa membentengi dirinya dari murka Allah. Siapapun tidak ada yang bisa menahan azabnya Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Di dunia kita masih bisa ketawa, di dunia kita masih bisa lolos dari KPK, di dunia masih bisa selamat daripada tuntutan-tuntutan manusia. Namun di hadapan Allah dan malaikatnya, ingat, tidak akan ada seorang pun yang bisa membentengi dirinya. Tidak ada seorang pun yang bisa memanipulasi fakta dan data. Kulit akan berbicara, tangan kaki akan berbicara, rambut akan berbicara, para saksi-saksi, data-data dalam hidupnya di alam dunia ini akan dihadirkan kembali oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah sebagai saksi apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan. Dan para malaikat pencatat sudah menyiapkan semua data-data, semua perbal, semua catatan-catatan, yang hal yang kecil pun tidak akan ada yang bisa ngumpetin. Hal yang kecil pun tidak ada yang bisa menutup-nutupi. Apalagi hal-hal yang besar. Maka Al-Fakir mengajak agar dalam setiap ucapan, dalam setiap tulisan, dalam setiap perbuatan, awali dengan berpikir dulu. Awali dengan prediksi-prediksi manfaat apa. Jangan sampai apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat mengakibatkan madarat. Jangankan madarat yang besar, madarat yang sekecil apapun tidak boleh itu terjadi. Jangan sampai ada yang lain yang celaka gara-gara ucapan dan gara-gara perbuatan kita. Jangan sampai ada yang lain rugi, yang lain sakit hati,
yang lain terhinakan gara-gara ucapan, gara-gara perbuatan kita. Dan Abuya atas nama rakyat Indonesia juga mengingatkan kepada pemerintah agar pemerintah lebih hati-hati di dalam membuat kebijakan-kebijakan, di dalam memberikan izin-izin kepada rakyatnya. Jangan sampai terulang kembali kesalahan-kesalahan dan kerusakan-kerusakan, bencana-bencana yang terjadi karena ulah-ulah manusia-manusia jahat yang dikasih izin oleh pemerintah-pemerintah yang jahat. Fahami itu, ya. Fahami itu. Ini Buya berkata atas nama rakyat, ya. Segala izin-izin tentu harus dipertimbangkan manfaat dan madaratnya. Ingat, bangsa ini bukan milik pemerintah. Bangsa ini dan Indonesia ini bukan miliknya presiden, bukan miliknya menteri, bukan miliknya gubernur, bukan miliknya bupati, bukan miliknya camat, bukan miliknya kepala desa dan lurah, bukan miliknya ketua RW dan RT lah. Ini negeri yang sangat kaya raya adalah milik bangsa Indonesia bersama. Ingat, ya, bahwasanya pemerintah ditunjuk oleh siapa? Oleh rakyat. Ingat bahwa anggota DPR menjadi perwakilan siapa? Digaji oleh siapa? Sekali lagi, digaji oleh siapa? Dari keringat siapa? Keringat rakyat. Maka rakyat berhak, ingat, untuk meminta pertanggungan jawab. Rakyat berhak untuk menuntut. Bahkan jika pemerintah masih berlaku jahat kepada rakyatnya sendiri, rakyat yang berhak mengusir pejabat-pejabat yang jahat seperti itu dari Indonesia. Ingat, ya. Pahami oleh kita semuanya. Sadari oleh kita bersama bahwa rakyat adalah pelayan. Bahwa pejabat adalah pelayan rakyat. Sekali lagi, bahwa pejabat adalah pelayan, dibayar oleh, digaji oleh, ya, rakyat Indonesia ini, ya, untuk menggaji pejabat itu segala halnya dipajak. Yang dimakan dipajak, yang dipakai dipajak, yang keluar, ini yang keluar semua dipajak. Harta kentut saja dipajak. Ingat, untuk apa? Untuk membangun kemaslahatan. Bagi siapa? Ya bagi kita bangsa ini. Jangan sampai, ya, ujung ceritanya hanya menguntungkan satu pihak saja, hanya menguntungkan satu golongan saja. Ingat, menguntungkan satu pejabat saja, lah, tidak. Maka jujurlah, adillah, wahai pemerintah yang kami cintai. Ya, Anda kami utus bukan untuk merusak kami, bukan untuk merusak bangsa ini, bukan untuk mencuri kekayaan Indonesia milik kami semuanya. Tidak, tapi untuk membangun segala kemaslahatan, ya, di muka bumi ini, untuk membangun kesehatan, untuk membangun kesejahteraan yang merata, untuk membangun kemuliaan yang merata, untuk membangun keamanan dan kedamaian. Ya. Maka kami berkata saat ini, ya, mengajak kepada semua pihak agar memperbaiki. Jangan sampai apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat
menjadi bom waktu yang akan menghancurkan prestasi prestise di antara kita semuanya. Sudah banyak yang dapat sekolah dari TK sampai universitas di luar negeri, terus menjadi pejabat, ujung-ujungnya di penjara. Sudah banyak yang dari kecil mencari ilmu, menggapai prestasi-prestasi dan prestise-prestise yang tinggi, tapi ujungnya adalah kehinaan. Karena apa? Karena yang tadi Buya katakan, sebelum mengucapkan sesuatu, sebelum bertindak sesuatu, tidak pernah berpikir panjang. Ya, tidak mau memprediksi bagaimana manfaat dan madaratnya. Maka apa yang terjadi? Akhirnya segala yang dicita-citakan lenyap dalam hidupnya. Dia mengukir sejarah-sejarah yang buruk. Bukan untuk dirinya saja, buruk bagi keluarganya, buruk bagi bangsanya. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga kalimat ini bermanfaat, berkah bagi semua pihak, dan semoga Indonesia oleh Allah Subhanahu wa taala dialihkan dari segala kejelekan kepada segala kebaikan, dari segala kebaikan kepada yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Dan semoga semua bangsa Indonesia pada akhirnya semua mendapatkan husnul khatimah di sisi Allah Rabbnya Jalla Jalaluhu wahdah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan ampunan Allah. Dan semoga kita umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Syafaat dari Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Syafaat dari Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekian yang bisa Buya sampaikan, amanah-amanah dari lubuk hati yang penuh cinta, penuh kasih sayang kepada seluruh pihak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita yang baik di sisinya. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim warda an jami' sahabah wal qarabah والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma altuf bina wa bi ahlina wa azwajina wa dhurriyyatina wa usulina wa furu'ina wa ahli silsilatina wal akhidhina 'anna wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makanu wa haitsu makanu, khususan min ahli baldatina Indonesia, lutfan syamilan kamilan zahiran wa khafiya taqarru bihil ain wa yujla bihir rain wa yuqda bihid dain wa tuslahu bihil umur wa tukfa bihi syurur wa nakunu bihi minal muqarrabin wa nurzaqu bihi kamalal yaqin bijahi sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahul fatihah. Rabbil firli, amin. Sekian dari Abuya, mohon maaf dari segala kekurangan, dan Abuya mengundang semua yang hadir dan yang ikut menyimak untuk bersama-sama hadir dalam acara pengagungan, diisrakan dan dimi'rajkannya Nabi kita teragung Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 1 Februari hari Ahad pagi 2026 yang bertempat di Pondok Pesantren Asy-Syifa wal Mahmudiyah Pusat, ya, di Pamulihan, Sumedang, Jawa Barat. Sekian, panjang umur, sukses, dikabul segala hajat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan alhamdulillah acara puncak pada malam hari